Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vito selaku dosen pembimbing kami. Judul presentasi kami adalah Analisa SWOT Sistem Informasi pada CV Jaya Makmur Sembako. Kami merasa terhormat dapat menyampaikan hasil analisis kami hari ini. Analisa SWOT ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats terkait sistem informasi yang digunakan di perusahaan CV Jaya Makmur Sembako. Dengan analisis ini, kami berharap dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan performa operasional perusahaan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini dengan memaparkan poin-poin utama. Saya, Rama Novia Darmawan, dengan saudari Eka Yulianti, Vinanda Noviani, dan Puji Astuti. Latar belakang. Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi semakin cepat, persaingan bisnis di berbagai bidang semakin ketat dan cepat. Perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak sangat besar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Analisa SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisa SWOT sendiri merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisa ini berdasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan menimbulkan kelemahan dan ancaman bila diterapkan secara akurat. Asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Rumusan masalah. Analisa SWOT selain dapat digunakan dalam menentukan strategi jangka panjang perusahaan, juga membantu dalam melakukan pemetaan suatu model bisnis, seperti dalam pemetaan model bisnis kanvas. Jadi, setiap strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT dapat dijadikan acuan dalam memetakan model bisnis kanvas. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai salah satu bentuk landasan yang digunakan dalam penyusunan perancangan secara total. Dilihat dari segi permasalahan yang ada. Dengan demikian, perlu adanya perencanaan teknis yang menyeluruh untuk dijadikan acuan bagi pemilik dalam menjalankan kegiatannya. Dalam usaha toko sembako, terdapat beberapa permasalahan yang umum dihadapi, yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan analisa SWOT. Tujuan masalah yang pertama, mengidentifikasi kekuatan. Untuk mengetahui keunggulan internal perusahaan seperti kualitas produk, layanan pelanggan, atau lokasi strategis yang dapat menjadi keunggulan kompetitif. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan atau mengevaluasi aspek internal yang perlu diperbaiki seperti keterbatasan modal, manajemen yang kurang efisien, atau kekurangan dalam variasi produk. Yang ketiga, menganalisis peluang, memanfaatkan kondisi eksternal yang menguntungkan seperti tren pasar, permintaan yang meningkat, atau potensi kemitraan strategis. Yang keempat, menganalisis ancaman, mengantisipasi faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau fluktuasi harga bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinanda Noviani. Saya akan membacakan profil perusahaan. CV Jaya Makmur Sembako merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor sembako yang berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang. CV Jaya Makmur Sembako menjual bahan-bahan sembako yang terdiri dari minyak, sayur, gula, beras, telur, dan lainnya. Sampai dengan saat ini, CV Jaya Makmur Sembako terus mengembangkan penjualan dengan merambah berbagai macam produk yang dijual, contohnya dengan menjual kebutuhan susu dan diapers bayi. Untuk struktur organisasi, Kepala Toko CV Jaya Makmur Sembako membawahi bagian admin, lalu bagian gudang, dan bagian keuangan. Setelah itu, bagian admin membawahi karyawan, lalu membawahi supir. Lalu saya akan membacakan use case diagram. Di sini untuk aktornya adalah marketing melakukan penjualan, setelah itu menawarkan produk,
lalu melakukan konfirmasi penawaran, membuat transaksi, mencetak bukti transaksi, menyiapkan produk, mengirimkan produk, melihat laporan penjualan, dan mencetak laporan penjualan. Selanjutnya saya akan membacakan activity diagram. Bagian marketing menawarkan produk kepada konsumen. Lalu konsumen atau customer melihat produk. Setelah itu konsumen memesan produk. Jika memang produknya sudah sesuai, lalu konsumen melakukan transaksi. Untuk transaksinya di sini ada dua metode, yaitu pembayaran cash dan pembayaran debit. Jika customer sudah melakukan pembayaran, maka bagian marketing mengkonfirmasi transaksinya. Setelah itu mencetak bukti transaksi dan konsumen menerima bukti transaksi. Setelah itu, bagian marketing menyiapkan produk, lalu selanjutnya mengirimkan produk, dan setelah itu melihat laporan penjualan. Setelah itu mencetak laporan penjualan, dan laporan penjualan tersebut diserahkan kepada owner. Dan owner menerima laporan dari bagian marketing. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Eka. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa SWOT pada perusahaan. Pada penelitian ini ada beberapa permasalahan serta bagaimana analisis SWOT dapat membantu pada penelitian. Analisa SWOT ini dipilih karena analisa ini merupakan alat yang sederhana, cukup mudah digunakan, dan bisa menjadi alat dasar untuk mengembangkan strategi. Pada tangkapan layar yang saya tampilkan kali ini, analisis ini bisa dilihat banyak ada beberapa kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, serta ada beberapa strateginya. Selanjutnya pada identifikasi masalah saya jabarkan satu persatu. Perusahaan mempunyai strength atau kekuatan yaitu ada pada lokasi yang strategis. Toko sembako tersebut berada di lingkungan padat penduduk, memiliki keuntungan dari segi lokasi. Lalu kemudian kedekatan dengan pelanggan. Toko sembako cenderung memiliki hubungan personal dengan pelanggan sehingga mereka lebih percaya dan loyal. Selanjutnya yang ketiga ada barang kebutuhan pokok sembako adalah kebutuhan pokok sehingga permintaan cenderung stabil. Yang terakhir pada kekuatan atau strength itu ada di harga terjangkau. Toko sembako kecil umumnya dapat bersaing dari segi harga dengan minimarket besar di lingkungan sekitarnya. Pada kelemahan atau weakness-nya ada di modal terbatas, lalu kemudian pengelolaan keuangan yang kurang baik seringkali terjadi misalnya karena pencampuran keuangan pribadi dan bisnis. Selanjutnya ada di keterbatasan teknologi. Banyaknya toko sembako itu belum menemukan teknologi seperti sistem POS atau point of sale yang dapat mempermudah inventaris dan pencatatan transaksi. Terakhir, pada kelemahan atau weakness itu ada ruang penyimpanan atau gudang yang terbatas. Hal ini dapat mengurangi kapasitas untuk menambah stok barang dalam jumlah besar, terutama barang-barang yang laku cepat. Pada identifikasi masalah di peluang atau opportunities, itu bisa dengan meningkatkan diversifikasi produk, kerjasama dengan supplier, kemudian penggunaan teknologi digital. Selanjutnya adalah kenaikan permintaan barang pokok. Di tengah krisis atau situasi tertentu, permintaan sembako biasanya naik sehingga ada beberapa peluang peningkatan omset. Selanjutnya, identifikasi masalah pada ancaman itu biasanya ada di persaingan dengan minimarket sekitar yang lebih modern. Minimarket dan supermarket menawarkan kenyamanan, promosi menarik, dan variasi produk yang sulit disaingi oleh toko sembako yang kecil. Kenaikan harga barang pokok yang fluktuatif dapat mempengaruhi kemampuan untuk menjual dengan harga yang stabil. Selanjutnya, perubahan kebiasaan belanja konsumen. Dengan meningkatnya e-commerce dan aplikasi pengiriman, konsumen beralih ke belanja daring atau online untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya, identifikasi masalah pada ancaman atau threat itu ada di regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak, kemudian regulasi bahan pokok atau pengawasan harga bisa menjadi tantangan tambahan. Identifikasi masalahnya, penggambarannya kurang lebih seperti ini.
sama seperti tadi identifikasi masalah yang dijabarkan. Selanjutnya di solusi misalnya dengan mengatasi kelemahan atau lintas itu bagaimana caranya mengatasi kelemahan yang ada pada perusahaan dengan keterbatasan modal, bisa dengan mengajukan pinjaman atau ke beberapa bank, lalu kemudian dengan kurangnya variasi produk, perusahaan bisa menambah beberapa produk seperti misalnya sayuran atau project food, lalu memanfaatkan peluang tadi, kembali lagi memanfaatkan peluang itu bisa dengan menggunakan teknologi digital, lalu kemudian menambah produk itu termasuk peluang, lalu kemudian menggunakan teknologi digital seperti media sosial juga sangat berpengaruh dan sangat meningkatkan peluang. Kemitraan dengan supplier lokal itu bisa menjadi satu peluang yang sangat menjanjikan, misalnya bisa mendapatkan harga lebih murah dengan supplier. Menghadapi ancaman yang ada, perusahaan bisa dengan memperbanyak atau meningkatkan banyak penjualan yang bervariatif supaya ancaman-ancaman yang akan dihadapkan di ke depan nanti akan lebih terorganisir. Lalu fluktuasi bahan pokok yang tidak stabil. Yang penting adalah tetap bisa bersaing dengan produk-produk lain atau perusahaan-perusahaan lain yang sejajar atau yang satu jalur bisnis seperti misalnya minimarket. Kemudian lokasi strategis, pemilihan lokasi strategis pada bisnis itu sangat penting karena itu akan dapat meningkatkan peluang dan omset. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Nah, berikut gambar kegiatan kami kelompok Karawang. Nah, di sini kami dengan Kak Eka berfoto di toko tersebut. Baik, kesimpulannya adalah kekuatan strength sistem informasi yang digunakan telah mampu membantu dalam proses pengolahan data dan transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Beberapa fitur sistem informasi masih kurang optimal, seperti kurangnya integrasi antar bagian, keamanan data yang belum maksimal, dan keterbatasan pelatihan pengguna. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Adanya kemajuan teknologi yang pesat dan kebutuhan pasar terhadap sistem yang lebih modern memberikan peluang untuk meningkatkan kemampuan sistem informasi agar lebih kompetitif. Yang keempat adalah ancaman atau threats. Persaingan dari perusahaan lain yang menggunakan teknologi lebih canggih serta risiko keamanan cyber yang terus berkembang dapat menjadi tantangan bagi CV Jaya Pamuk Sembako. Dan saran yang pertama itu adalah optimalisasi sistem. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem informasi saat ini untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang perlu ditingkatkan, seperti integrasi antara modul dan peningkatan kapasitas penyimpanan data. Yang kedua, pelatihan pengguna. Adakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan staf dalam menggunakan sistem informasi dengan efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Investasikan pada sistem keamanan data yang lebih canggih untuk melindungi informasi perusahaan dari ancaman eksternal maupun internal. Yang keempat, pemanfaatan teknologi baru. Pertimbangan untuk mengadopsi teknologi terbaru seperti cloud computing dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan ahli teknologi bermitra dengan konsultan teknologi atau vendor IT untuk memastikan pengembangan sistem informasi berjalan sesuai kebutuhan dan standar industri. Baik, terima kasih kepada Bapak Vito selaku dosen pembimbing. Sebagai kesimpulan, melalui analisa SWOT ini, kami telah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi di CV Jaya Makmur Sembako. Kami berharap rekomendasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung peningkatan efisiensi dan daya saing perusahaan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.